Sudah siap. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Kita mulai. Sudah selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan sekalian, Pak Guru akan absensi dulu. Arif Farid, Andri, Ayu, Bunyamin, Endang, Karna, Yuni, Yusma, Nadia, Eka. Ya, anak-anak sekalian, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kembali kita bisa lagi lagi sebagaimana biasa dalam kegiatan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita kekuatan, kesehatan dan bisa melaksanakan aktivitas ini secara terus dan berkomitmen. Baik, anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Pak Guru akan memberikan materi tentang iman kepada qadar dan qadar. Namun sebelum Pak Guru menjelaskan iman atau kita belajar tentang qadar dan qadar, iman kepada qadar dan qadar, Pak Guru ingin bertanya kembali atau mengulang kembali materi tentang minggu lalu tentang hari akhir atau hari kiamat. Masih ingat? Coba. Hari akhir adalah hari di mana hancurnya semua yang ada di muka bumi. Segitu aja, Pak. Ya, bagus. Anak-anak sekalian masih ingat dengan materi kita tentang minggu lalu mengenai hari akhir? Ingat, Pak. Siapa yang bisa memaparkan? Saya, Pak. Saya. Coba. Saya, Pak. Ya, silakan. Hari akhir adalah hari di mana hancurnya alam semesta beserta isi-isinya yang diawali oleh tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ya. Baik, ada lagi yang bisa memaparkan kaitan dengan hari akhir. Silakan, angkat tangan. Ya, kamu. Kiamat dibagi menjadi dua, kiamat kubro dan sugro. Kiamat kubro, kiamat besar. Contohnya kayak kiamat akhir-akhirnya seluruh dunia. Kalau kiamat sugro, kayak kecelakaan, terus banjir, kematian, dan lain-lain. Ya, bagus. Ya. Ya, baik anak-anak sekalian, mari kita masuk pada materi kita tentang iman kepada qadar dan qadar. Masih ingat materi iman kepada qadar dan qadar sudah pernah dipelajari di waktu SD SMP ya? Pak. Ya, sebelum Pak Guru menjelaskan lebih jauh materi tentang qadar dan qadar ini, Pak Guru akan menyampaikan itu tujuan daripada pembelajaran ini. Jadi sebagaimana yang Pak Guru sudah tampilkan di LCD di layar ini, tujuan daripada pembelajaran yang pertama melalui penjelasan guru, siswa mampu memahami qadar dan qadar ini dengan benar. Kemudian yang berikutnya melalui demonstrasi guru, siswa mampu mencerminkan perilaku beriman kepada qadar
siswa mampu menjelaskan makna beriman kepada hari akhir dengan benar. Kemudian yang terakhir, melalui diskusi siswa mampu menyimpulkan keterkaitan antara beriman kepada qada dan qadar dengan sikap ikhtiar tawakal dengan benar. Itu adalah tujuan daripada pembelajaran kita mengenai iman kepada qada dan qadar. Kemudian selanjutnya definisi ataupun pengertian daripada qada dan qadar. Ada definisi ataupun pengertian secara bahasa, ada secara istilah. Yang pertama adalah secara bahasa, qada artinya ketentuan atau hukum atau keputusan. Kemudian qadar artinya jangka atau ukuran. Istilah qada adalah suatu ketentuan, sesuatu rencana dari Allah untuk dilaksanakan, sedangkan qadar adalah rencana yang telah diberlakukan oleh Allah sejak zaman azali terhadap makhluknya baik yang sudah, sedang maupun yang akan terjadi. Secara istilah. Jadi pengertian iman kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati adanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi semua makhluk sebagai bukti kebesaran dan keikhlasan. Itu pengertian daripada iman pada qada dan qadar, ada secara istilah dan ada secara bahasa. Bisa dipahami ya? Bisa. Kemudian yang berikutnya dalil yang menunjukkan qada dan qadar. Coba satu orang Pak Guru minta untuk membacakan ayat di atas. Silakan. Eka. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, cukup. Siapa yang bisa membaca artinya? Ya, silakan. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran atau ketentuan. Ya. Surat Al-Qur'an. Sebelum kami dia udah Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran dan ketentuan. Itu adalah salah satu ayat yang menunjukkan kaitannya dengan qada dan qadar. Kemudian ada ayat lain dalam surat Al-Hadid ayat 22. Silakan dibaca lagi. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Allah. Ada yang bisa membaca artinya? Silakan. Ya. Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Ya, bagus. Ya, kemudian yang berikutnya qada dan qadar atau yang kita kenal takdir. Takdir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah takdir mubrom. Takdir mubrom ini adalah takdir yang menjadi sunatullah yang tidak bisa lagi dirubah. Itu sudah berlaku atas manusia, tidak bisa kita elakkan lagi. Meskipun dengan ikhtiar ataupun usaha ya. Seperti contohnya kematian, jenis kelamin, warna kulit,
dan lain sebagainya. Kalau kita terlahir dengan jenis kelamin laki-laki, jangan jadi perempuan lagi. Kalau kita terlahir dengan warna kulit yang gelap, bukan hitam yang gelap atau hitam, jangan disuntik putih lagi. Artinya Anda itu sudah tidak mensyukuri lagi nikmat yang telah Tuhan berikan kepada Anda. Dan kita tidak pernah tahu kalau kapan kita mati, di mana tempat kita mati, dan di mana tempat kita dikuburkan. Walau-walau itu adalah santunan takdir Tuhan yang tidak bisa kita hindari. Ya, meskipun kita lari kemana pun di benteng yang kokoh, ya kita tidak akan pernah bisa lari daripada yang namanya takdir Tuhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nisa ayat 78, silakan dibaca. Ainama takunu yudrikakumul mauta walau kuntum fi burujim musayyadah, yang artinya dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkanmu walaupun kamu berada dalam benteng tinggi lagi kokoh. Quran surat An-Nisa ayat 78. Ya, itu adalah ayat yang berbicara tentang takdir mubram. Jadi takdir mubram itu adalah takdir yang tidak bisa kita hindari, yang tidak bisa kita elak. Itu adalah sudah ketetapan pasti yang berlaku untuk seluruh umat manusia. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua, takdir mu'alaf. Takdir mu'alaf ini adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang berlaku untuk seluruh manusia dan masih bisa melalui usaha, ya, masih bisa dirubah takdir mu'alaf ini dengan catatan ya kita berikhtiar untuk berusaha, berdoa dan tawakal. Contohnya kepandaian, kesehatan, kemakmuran dan lainnya. Kalau kita mau cerdas, tidak bisa langsung cerdas, kita harus belajar. Kalau kita mau kaya, ya, tidak bisa hanya duduk berpangku tangan. Kita harus berusaha, bekerja. Kalau kamu mau sehat, ya harus rajin olahraga, makan makanan yang sehat, jaga pola makan, jaga pola hidup. Itu baru namanya mau hidup sehat. Ya. Jadi takdir mu'alaf ini adalah takdir yang bisa diubah dengan catatan kita harus berusaha untuk mengubah keadaan kita, ya, menjadi lebih baik. Tapi kalau tadi berbicara takdir mubram, ya takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia, ya itu sudah dipakati, ya, seperti kematian. Jadi ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang takdir mubram, takdir mu'alaf ini. Silakan Eka baca. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu bangsa sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surat Al-Ra'd ayat 11. Jadi surat Al-Ra'd ini ayat 11 berbicara tentang takdir mu'alaf. Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu bangsa, nasib seseorang, kelompok, individu, kalau dia tidak berubah nasib. Kalau Anda mau hidup enak, maka harus bekerja, ya. Kalau Anda mau sukses, maka harus belajar. Tidak ada pintar itu yang datang sendiri, melainkan kamu orang harus belajar, bantu otak, bahasa kasarnya. Iya. Jadi belajarlah yang sungguh-sungguh, maka kamu akan jadi. Bisa dipahami? Bisa dipahami, Irfan? Iya, Pak. Semangat. Iya. Itu macam-macam takdir atau takdir dibagi menjadi dua. Kemudian yang berikutnya, ini contoh. Kelahiran, kesuksesan dan kematian. Ya, kelahiran kita tidak pernah tahu kapan kita dilahirkan, mana kita dilahirkan.
Kemudian kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggal, usia berapa kita akan meninggal. Dan yang lebih penting itu adalah kesuksesan. Kalau Anda mau sukses, dia harus kerja keras, dia belajar. Tidak bisa hanya Anda duduk diam menunggu, tidak bisa. Tidak akan berubah nasib. Tidak pada waktunya. Kemudian yang berikutnya, sikap seorang mukmin terhadap kalau dan kotor. Ada dua sikap yang ada. Yang pertama adalah sikap ikhtiar. Iya. Ikhtiar ini adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya memilih. Ikhtiar itu diartikan sebagai usaha dengan menggerakkan segala kemampuan yang ada untuk meraih sesuatu harapan yang kita capai. Ikhtiar itu kata lainnya adalah usaha. Ya, kita harus berusaha. Dalam hidup ini jangan berpangku tangan saja. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, "Fa iza qudiyatis shalat fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Yang artinya apabila telah digunakan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah kamu Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu berhidup. Dan yang berikutnya tawakal, berasal dari bahasa Arab yang artinya berserah, serah diri. Jadi secara istilah sikap pasrah dan menyerah terhadap hasil kerja atau usaha dengan menyerahkan sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita berusaha, biarlah Allah yang menentukan semua. Yang penting kita sudah berusaha. Jadi kita tawakal kepada Allah. Bagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Apabila engkau sudah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Itu surat Al-Imran ayat 159. Bisa dipahami? Jadi ada dua sikap yang harus dilakukan oleh seorang mukmin untuk menghadapi atau kaitannya dengan qadar dan qadar. Yang pertama adalah sikap ikhtiar, yang kedua adalah sikap tawakal. Ikhtiar dan tawakal ini harus ditahan. Kemudian yang berikutnya, hikmah beriman kepada hari qadar dan qadar. Yang pertama, hikmah beriman kepada qadar dan qadar melatih diri untuk bersyukur kepada Allah. Yang pertama, yang kedua adalah meningkatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, melatih seorang untuk giat berusaha dan tidak putus asa. Sebagai manusia, sebagai orang mukmin, tidak sepantasnya kita itu menjadi orang yang pemalas kemudian berputus asa. Tapi kita harus rajin berikhtiar untuk berusaha agar pantang menyerah. Kemudian yang berikutnya menghindarkan dari sifat sombong. Dan yang terakhir adalah menenangkan jiwa kita. Jadi itu materi tentang pokok dan pokok. Jadi tugas kalian sekarang, Pak Guru akan membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, 2, 3. Jadi kalian diskusikan. Jadi hasil diskusi kalian nanti satu orang mewakili untuk memaparkan. Jadi memaparkan di tempat aja, jangan usah di depan ya. Bisa dipahami? Bisa. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 nanti masing-masing kelompok mendiskusikan dan nanti pada saatnya memaparkan hasil dari yang didiskusikan. Bisa dipahami ya? Silakan jaga jarak ya, meningkat kalian diskusi tadi. Iya. 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 Mana perkembangan? Seperti yang saya bilang tadi. Ya baik anak-anak sekalian, silakan tiap kelompok menyampaikan
diskusikan. Cukup satu orang saja tiap kelompok yang akan memaparkan hasil diskusinya. Ya, silakan mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai kode dan koda. Ada 3 cara beriman kepada kode dan koda. Yang pertama yaitu selalu berusaha bersertai dengan tawakal. Yang kedua tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga selalu sabar. Sekian. Ya, silakan kelompok 2 gilirannya untuk memaparkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok 2 tentang hikmah beriman kepada kada dan koda. Yang pertama, melatih diri untuk bersyukur kepada Allah. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, melatih seseorang untuk giat berusaha dan tidak putus asa. Yang keempat, menghindarkan diri dari sifat sombong. Yang kelima, menenangkan jiwa. Ya, saja dari saya. Ya, bagus. Silakan giliran kelompok 3 terakhir untuk menyampaikan hasil daripada diskusi timnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam hidup ini kita harus memahami bahwa Allah sudah menetapkan 2 takdir, yaitu takdir mudah dan takdir mualaf, yang harus kita terima dengan penuh sabar dan tawakal. Ya, terima kasih untuk seluruh kelompok yang sudah berdiskusi dan menyampaikan hasil diskusinya yang diwakili oleh 1 orang per kelompok. Kemudian untuk selanjutnya karena waktu yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita bersama di ruangan ini, waktu tinggal beberapa menit. Namun sebelum Pak Guru mengakhiri, jadi mari kita simpulkan secara bersama materi tentang hari akhir ini. Yang pertama adalah hikmah daripada beriman kepada hari akhir ini melatih kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Itu yang pertama. Kemudian yang ketiga, agar senantiasa kita terus dekat dengan Allah. Dan kemudian yang ketiga, melatih seseorang untuk giat berusaha. Kemudian yang berikutnya adalah menghindar kita dari sifat sombong, dan yang terakhir adalah membuat jiwa kita semakin tenang. Itu dari hikmah daripada kita beriman pada hari Qadar dan Qadar. Kemudian tugas kalian di rumah, kalian ringkas materi ini ya. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Baik, demikian pertemuan kita. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah. Kebenaran datang dari Allah dan kesalahan dari diri kita sendiri. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Untuk menutup pertemuan ini, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.